Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Hari ini saya akan mengerjakan LKPD tentang mengomentari teks cerpen. Pertama, saya akan menceritakan kembali tentang teks cerpen yang berjudul Teman Pertama. Pada suatu hari, hiduplah seorang anak bernama Sanisa. Sanisa adalah anak yang sangat pintar. Berkat kepintarannya itu, ia mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan biaya siswa di sekolah yang terkenal anak-anaknya yang kaya. Namun sayangnya, di sekolah tersebut Sanisa tidak mendapatkan teman. Hal tersebut dikarenakan ada rumor yang beredar bahwa Sanisa adalah seorang anak yatim piatu yang dulunya ditinggalkan oleh orang tuanya. Rumor tersebut disebarkan oleh seorang anak yang bernama Revon. Revon adalah seorang ketua OSIS dan anak dari direktur sekolah mereka. Hal itu mempermudah Revon untuk mempengaruhi teman-temannya agar menjauhkan diri dari Sanisa. Pada suatu hari, saat Sanisa sedang duduk di kelas, datanglah Miss Leina bersama seorang anak. Ternyata anak tersebut bernama Axel. Axel adalah seorang anak pindahan. Setelah Axel selesai memperkenalkan diri, ia langsung duduk di samping Sanisa. Ia selalu mencoba untuk mendekatkan diri kepada Sanisa, namun Sanisa selalu menjauhkan dirinya. Sanisa merasa kasihan kalau Axel harus bertemu dengan anak kasar yang bernama Revon itu. Pada suatu hari, saat Sanisa hendak ke toilet, Sanisa tiba-tiba didorong oleh seseorang dengan keras ke tembok. Ternyata anak tersebut adalah Revon. Di situ, Revon sangat memarahi Sanisa karena ia mendekatkan diri kepada Axel. Di situ ia membentak-bentak Sanisa. Sanisa merasa sangat ketakutan dan kaget. Untungnya saja, Axel langsung datang dan menolong Sanisa. Sanisa merasa bingung mengapa Revon tidak memberikan ancaman sedikit pun kepada Axel. Namun semenjak saat itu, Sanisa tidak pernah mendapatkan perlakuan kasar lagi dari Revon dan ia mendapatkan teman baru yang selalu ada untuknya, yaitu Axel. Sekian dari cerita cerpen tersebut. Yang kedua, saya akan mengomentari cerpen tentang teman pertama. Di sini saya akan memberikan dua komentar, yaitu komentar positif dan komentar negatif. Komentar positifnya adalah, cerpen tersebut menggunakan judul yang dapat menggambarkan isi dari cerpen. Saat kita membaca judulnya, kita dapat langsung mengetahui isi dari cerpen tersebut, yaitu tentang pertemanan. Lalu yang kedua, komentar negatif. Komentar negatif yang pertama adalah, menurut saya, kata-kata yang digunakan dalam cerpen tersebut agak sulit untuk dimengerti. Dan yang kedua, alur atau cerita dalam cerpen tersebut terkesan membosankan bagi pembacanya. Sekian dan terima kasih. Berikutnya, saya akan menentukan unsur intrinsik dari cerpen yang telah saya baca. Yang pertama, tema. Tema dari cerpen tersebut adalah tentang persahabatan. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Dalam cerpen tersebut terdapat 4 tokoh. Yang pertama, Sanisa. Sanisa memiliki sifat yang pantang menyerah. Lalu yang kedua, Revon. Revon adalah anak yang sangat nakal dan egois. Ketiga, ada Axel. Axel adalah anak yang baik dan setia. Lalu yang keempat, ada Miss Leina. Miss Leina memiliki sifat yang baik dan perhatian kepada muridnya. Lalu yang ketiga ada alur. Alur yang digunakan dalam cerpen tersebut adalah alur maju. Dan yang keempat adalah latar. Latar pada cerpen tersebut yang pertama tempat di sekolah, yang kedua waktu pagi hari, dan yang ketiga suasana yaitu haru. Lalu sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam cerpen tersebut adalah sudut pandang orang ketiga karena menggunakan nama orang. Lalu yang terakhir adalah amanat. Amanat dalam cerpen tersebut adalah kita harus pantang menyerah ketika menemukan hambatan dan pilihlah teman yang dapat memahami kondisi kita dan tidak saling menjatuhkan. Selanjutnya, saya akan mengaitkan cerita dari cerpen tersebut ke kehidupan nyata saya. Jadi saya pernah menemukan teman yang dikucilkan, dijauhkan, dan dianggap tidak mampu oleh teman-temannya. Namun, seiring berjalannya waktu, ia menunjukkan bahwa ia bisa dan dapat bergaul dengan teman-temannya tersebut.
Dan sekarang ia dapat bergaul kembali dan menunjukkan talenta yang ia miliki. Sekian cerita dari saya, terima kasih.